Perkenalkan kami dari Universitas Muhammad Yandersin. Salam kenal, Mbak siapa panggilannya? Saya Erli. Mbak Erli, Vika. Mbak Vika, Najla. Mbak Najla. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu selaku bagian Sales marketing di Hotel Aston. Tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kami manajemen, sekaligus mengetahui lebih dalam mengenai strategi pemasaran yang telah diterapkan di Hotel Aston ini. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Dimulai dari sejarah pendirian usahanya. Bagaimana Ibu sejarah pendirian Hotel Aston ini? Awalnya kan yang buka duluan tuh adalah mallnya dulu ya, Grace Mall 2019. Kemudian baru setahun kemudian tuh terbentuklah Aston Gresik. Awalnya 20 Januari 2020, tapi namanya masih Aston Inn Gresik, masih ada Inn-nya. Kemudian kita kalau Aston Inn itu kita masih ke bintang 3. Kemudian 2023 kita hilangkan Inn-nya menjadi Aston Gresik, menjadi bintang 4. Karena fasilitasnya bertambah, kita ada lounge and bar di lantai 2. Kalau ada fasilitas bertambah, jadi makanya bintangnya juga naik. Baik, untuk company profile-nya seperti lokasi, pemilik, bidang usahanya, struktur organisasi, sama jumlah karyawan dan proses bisnis. Oke, kalau company profile kita itu sebenarnya chain hotel di bawah naungan Archipelago. Jadi Archipelago itu mempunyai beberapa merek hotel tergantung dari bintangnya masing-masing. Ada Alana, ada Aston, ada Quest, ada Vive, ada Neo. Kebetulan kalau Aston saja ini, Aston tanpa ini itu bintang 4, seperti itu. Kemudian kalau kepemilikannya, kita owner kami itu adalah dari namanya Dharma Lautan Utama. Dharma Lautan Utama mungkin pernah dengar, itu adalah pengusaha transportasi kapal penumpang. Nah, Dharma Lautan Utama ini punya anak perusahaan namanya Dharma Graha Utama yang mengelola properti seperti mall, hotel, seperti itu. Kalau jumlah karyawannya udah banyak. Kurang lebih sekitar 100-an. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen? Mengidentifikasi, oke. Kalau kami dari sales sendiri itu ada 2 ya. Kan ada 2 tim, ada sales, ada marketing. Kalau sales itu bagian penjualan. Sedangkan kalau marketing itu lebih ke publikasi. Jadi kalau marketing itu tugasnya adalah melihat tren yang ada di pasaran. Tapi mereka punya lewat apa, media. Entah itu offline kan, entah itu online. Sedangkan kalau sales itu bisa direct langsung menemui tamu atau tamu yang datang ke hotel. Itu yang kita bisa tahu apa sih yang lagi tren, apa sih yang tamu-tamu pingin kan di Hotel Aston ini. Salah satunya ya itu lounge and bar itu yang baru namanya Mangga. Itu salah satunya adalah kami menjawab apa yang menjadi keinginan para tamu yang datang ke Aston. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira siapa aja ya target pasarnya Hotel Aston ini? Target pasarnya Hotel Aston itu sebenarnya dibagi ada beberapa. Jadi kita ada namanya government, itu government itu pemerintahan, corporate itu perusahaan-perusahaan. Kemudian ada FIT. Kalau FIT itu apa? Individual, tamu-tamu yang tidak tergabung dalam corporate, yang tidak tergabung dalam pemerintahan, itu namanya FIT. FIT sendiri dibagi sendiri, ada yang FIT memang untuk bisnis, ada yang untuk leisure. Leisure itu apa? Yang untuk liburan. Target marketnya kita itu. Komitmen kualitas produk atau layanan dari pemilik usaha atau perusahaan sendiri itu bagaimana? Kalau komitmennya sebenarnya dari Archipelago sendiri kita punya ada
5 core values. Nanti saya share ya core values. Itu dari values ini yang harus kita jalankan, kita terapkan untuk memberikan servis yang terbaik untuk para tamu. Seperti itu. Jadi tamu itu nggak cuma menginap ya kalau di hotel. Ke restoran itu juga kita anggap tamu yang mengadakan meeting itu juga kita anggap tamu juga. Jadi standar 5 standar tadi yang sudah diberikan sama archipelago itu yang harus kita terapkan. Cuman detailnya apa saja nanti saya share aja nanti. Untuk strategi penentuan harga sendiri gimana? Kalau strategi penentuan harga, jadi kalau di hotel sendiri kita itu ada namanya budget itu jadi tolak ukur kami tim sales untuk mencapai angka yang mau kita hasilkan di tahun tersebut. Nah, biasanya itu kita akan buat di akhir tahun dan angka itu sudah kita sepakati yang harus kita wujudkan di tahun depannya. Jadi untuk mewujudkan angka tersebut harga itu sudah ditentukan juga. Jadi untuk tahun 2026 harga itu sudah kita tentukan di tahun 2025 gitu. Jadi dengan harga seumpama dengan harga kamar 500.000, apakah bisa kita mencapai budget dalam satu tahun itu menghasilkan 1 miliar, umpamanya seperti itu, kan pasti sudah ada hitungannya. Jadi memang sudah kami buat di akhir tahun untuk bisa pencapaian target di akhir tahun depannya. Diramar ya? Kenapa? Kayak harganya itu udah diramar. Iya, itu kalau dari istilahnya itu ya di forecast. Kalau untuk strategi promosinya itu gimana Bu? Offline atau online? Nah, kalau strategi itu kita namanya activity plan. Jadi sembari kita bikin budget dan membuat harga, kita juga ada namanya activity plan. Jadi berbarengan budget, harga sama strategis dan activity plan itu jadi satu. Itu semua akan terjadi di akhir tahun. Jadi dalam activity plan itu kita sudah ngelis nih Kak, 1 tahun Januari sampai Desember kita sudah harus tahu hari liburnya selama 2026 itu apa, dan kita harus tahu kegiatan di 2026 yang memang sudah biasa ada. Contoh di Gresik kayak Bandeng itu ya, yang biasa puasaan itu ya. Oh iya, Ya kayak gitu, festival Bandeng. Terus habis itu kalau Januari itu pasti ada turnamen voli. Itu kita sudah tahu lah agenda, terus ada haul di bulan satu minggu setelah Idul Adha. Jadi agenda tahunan itu kita sudah tahu kan, pasti yang bisa berimbas ke perhotelan nih event yang mana nih. Nah itu kita sudah tahu. Jadi pada saat ramai itu kita akan lebih gencar untuk melakukan promosi secara online, atau pada saat sepi kita akan lebih banyak melakukan kegiatan secara offline, kayak gitu sih. Jadi kita sudah memetakan dari, biasanya kalau kayak gitu dari marketing yang melakukannya, karena kan dia perencana promosi. Di Gresik sendiri kan banyak hotel itu. Bagaimana caranya hotel asal itu menghadapi bersaing, strategi untuk menghadapi bersaing? Kalau pertama pasti kita tetap mempertahankan kualitas, karena kepercayaan tamu itu nggak bisa diganti ya. Dan yang kedua adalah tetap update dengan situasi kondisi yang ada, trennya apa itu harus kita ikuti. Kemudian harga, mau tidak mau kita memang harus berkompetisi dengan harga, tapi memang disesuaikan ya, nggak mungkin kan Hotel Aston berkompetisi dengan khas, karena beda ya, tipe hotelnya kan beda. Jadi disesuaikan juga dengan istilahnya, kita bintang 4, berarti standarnya kita itu harga bawahnya bisa sampai berapa nih. Untuk cara menciptakan kepuasan serta hubungan baik kepada pelanggan itu gimana ya? Oke, kalau hubungan baik, kalau untuk sales sendiri adalah, kalau sales itu kan tadi saya bilang ya Kak, kita kadang mengunjungi klien atau klien yang datang ke kami. Nah,
Kalau untuk sales itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan tamu-tamu, baik itu yang itu yang kita kunjungi maupun yang datang. Karena apa? Ketika tamu itu sudah percaya sama salesnya, dia itu akan terus istilahnya support. Oh sudah di Aston aja, saya sudah kenal sama Mbak Najwa, seperti namanya Najla, ya Allah. Udah ke Aston aja, di sana ada Mbak Najla. Soalnya Mbak Najla itu saya kenal baik. Mbak Najla itu udah lama di Aston, dia sudah tahu cara menghandle saya gimana. Umpamanya kayak gitu, itu salah satu menjaga hubungan baik. Gitu. Untuk cara membangun loyalitas pelanggan sendiri, Membangun loyalitas ya. Kalau untuk marketing biasanya kita bikin acara, ya, bikin event yang memang supaya orang itu selalu ingat tentang Aston. Tapi untuk sales itu tadi, kalau sales itu kan berkunjung. Jadi kita kalau sudah tahu Mbak Najla ini tamu reguler kita, dia sudah dari mulai Aston berdiri sampai sekarang selalu bikin eventnya di Aston. Nah itu yang harus berarti aku kalau ke Mbak Najla paling enggak sebulan sekali deh, supaya selalu ingat Aston, supaya nggak berpaling meskipun ada hotel lain, meskipun ada hotel dari Surabaya, ini di Aston kayak gitu. Lalu bagaimana merespon keluhan pelanggan kalau ada pelanggan yang mengeluh komplain? Ya, kalau keluhan pelanggan hotel itu Kak, kami selalu diajarkan untuk tidak berkata negatif. Maksudnya begini, Mbak, saya boleh nggak Mama nih ya, Mbak, saya ada acara di Bandung, tapi saya mau pasang X-Banner nih di lobby Mbak. Di hotel tuh nggak bisa kayak gitu, karena ini kan public area, tidak diperbolehkan. Kalau mau ya di tempat meeting room, tapi dari tim reception itu nggak bisa. Oh maaf Bapak, tidak bisa, itu nggak bisa. Kalau di hotel itu harus menggunakan kata positif. Bapak, mohon maaf, untuk saat ini kami hanya bisa membantu untuk pasang di area meeting gitu. Terus kalaupun ada tamu komplain, meskipun itu tidak salah dari sisi hotel, hal pertama yang harus kami lakukan adalah minta maaf. Minta maaf, baik, mohon maaf itu akan kami coba follow up atau akan kami coba temukan seperti itu kan. Jadi tidak boleh langsung pasang kata-kata negatif dan tidak boleh kami tidak salah. Jadi langsung kayak gitu nggak bisa kok. Jadi kalau di hotel itu kami harus menggunakan afirmasi positif supaya kami itu merasa oh iya kami diperhatikan gitu. Karena kami kan bidang jasa ya Kak ya, jadi nggak bisa kalau terlalu istilahnya strict sama tamu, itu tidak bisa kok. Terima kasih ya Ibu, kami ucapkan kepada Ibu dan pihak hotel juga yang telah meluangkan waktu untuk wawancaranya. Kami dapat banyak pengetahuan baru tentang strategi pemasaran. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sami-sami. Ya.